Hai Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi di Super Prediksi. Kali ini kita akan memprediksikan kemenangan di Piala Eropa 2024. Dan yang bakal tanding nanti malam ada Perancis yang akan melawan Belgia. Jadi siapa kira-kira di antara Perancis dan Belgia yang bakal menang menuju ke 8 besar? Kita akan nguliknya barengan sama dua rekan saya, ada Bang Rama dan Bang Alfa. Oke, sebelumnya kita tanya dulu nih, Bang Rama pegang siapa? Prancis. Oke, Prancis. Dan Merci. Bang Alfa berarti megang Belgia. Terpaksa. Pegang nasi Prancis. Pegang nasi Prancis. Iya. Dia tuh gitu aturan, cuman kan ada urusan pekerjaan ya, Bro. Iya, Gitu. profesional. Jadi kalau misalnya kita coba mundur lagi ke arah sebelum penyisihan grup, ini dua-duanya sama-sama runner up nih di grup masing-masing ya, Belgia sama Perancis. Dan yang anehnya sih sebenarnya di Perancis ya, karena Perancis ini kan salah. Nah, Perancis ini cukup diunggulkan di Euro 2024 ini, tapi hanya mampu menduduki posisi runner up. Sedangkan Belgia nih kayaknya cukup nyaman ya di posisi runner up nih, karena kayaknya oke, boleh lah di posisi runner up dan melaju ke 16 besar. Oleh karena itu, menurut abang-abang Prancis, gimana nih dari kemarin permainan Prancis tapi dan cuman mampu ada di runner up? ya kalau melihat Prancis di fase grup ini memang nggak superior gitu ya. Karena memang hanya ngegolin 2 gol gitu. Yap. Dan hanya sekali kebobolan gitu ya. Ini juga terlihat golnya yang satu bunuh diri, yang satu kemarin penaltinya Mbappe ya kan pas lawan Polandia. Ini menunjukkan bahwa Prancis nih belum panas lagi-lagi ya dalam 3 pertandingan sebelumnya gitu. Dan kalau melihat lawannya nanti di Belgia nih, ini juga sama-sama runner up juga gitu kan. Jadi punya peluang lah keduanya ini untuk bisa melaju ke perempat final gitu. Dan diprediksi pertandingan nanti juga akan berjalan seru, panas pastinya gitu ya. Pasti kedua pelatih ingin menampilkan permainan yang terbaik, komposisi pemain yang terbaik gitu ya, untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Oke, jadi menurut Bang Rama nih Prancis bakal panas di posisi 16 besar ini setelah kemarin masih melempem lah ya, belum kriuk lah ya kalau kerupuk. Apalagi kan Mbappe kemungkinan nanti akan main lagi gitu kan, seperti lawan Polandia terakhir gitu. Dan melihat formasinya juga ini kan selalu berubah-ubah gitu ya. Kadang 4-4-1-1, 4-3-3 gitu. Jadi menarik untuk ditunggu taktik Didier Deschamps ini bakal seperti apa nanti gitu melawan Belgia. Oke, apakah taktiknya akan bumuer? Kita tunggu ya nanti nyala. malam ya. Oke, dan bergeser ke Bang Alfa. Ini ada Belgia di runner up juga. Lo melihatnya seperti apa, Bang? Apakah ini udah pertandingan terbaiknya ataukah menurut lo bakal ada sesuatu yang meledak nih nanti malam? Belgia termasuk apa ya di fase grup underdog lah kalau bisa dibilang, karena memang cuman bisa meraih 1 kemenangan dan 1 seri, dan itu juga 2 golnya mereka baru cetak 2 gol sama kayak Prancis, dan baru kemasukan 1 gol juga, dan itu tuh pas lawan Rumania gitu. Jadi kalau memang dilihat secara permainan, Belgia sih mirip-mirip Prancis, kayak masih kurang gitu, attempts-nya di depan tuh masih kurang mulus gitu. Bangun serangannya emang udah bagus, udah cakep, pemain-pemainnya udah top tier semua, tapi memang mungkin keberuntungan kali ya yang belum hinggap di Romelu Lukaku yang 2 golnya dianulir di fase grup. Mungkin sekarang agak deg-degan sekarang mau ngegolin. Agak-agak ngeri-ngeri. Sialannya sama kayak yang dialami Mbappe juga. Harus cedera di fase grup kan, skip 1 pertandingan. Ya pasti ada trauma-trauma sedikit lah, walaupun nggak terlalu parah gitu cedera hidungnya gitu. Jadi di pertandingan nanti sama-sama menyimpan kelemahan tersendiri lah. Yang kurang lebih sebenarnya sama kelemahannya gitu. Oke, jadi ini kayaknya dua-duanya sebenarnya kayak kenapa sih sama, harus sama, dapat sama, runner up gitu kan? Karena apalagi yang ini ya, Abang yang ini ya, ini kan sangat diunggulkan sekali. Dan di pertandingan ini apakah masih ingin menyandarkan peluang-peluang kepada Mbappe atau seperti apa? Ya pasti Prancis akan bertumbuh dengan Mbappe pasti ya di lini serang gitu ya. Dan memang Mbappe ini juga tetap menjadi andalan lah gitu kan bagi skuad Prancis gitu. Meskipun kemarin sempat main pakai topeng masker gitu kan. Jadi ya harapannya Mbappe
akan tampil maksimal lah nantilah lawan Belgia gitu. Apalagi ini kan lawannya Belgia udah melaju ke babak 16 besar, jadi sayang gitu kalau misalkan nggak lolos gitu lah. Oke, dari lo sendiri menilainya apa yang harus dikoreksi dari pertandingan-pertandingan di fase grup kemarin? Ya yang pasti sih kalau bisa komposisi pemain itu jangan itu lagi gitu, harus ada perubahan lah beberapa gitu ya. Terus kalau melihat Polandia kemarin tuh kayaknya lebih greget aja gitu mainnya dibanding 2 pertandingan sebelumnya gitu. Dan harapannya formasi nanti lawan Belgia tuh bakal berubah, terus bakal memainkan beberapa pemain yang sama lah harapannya gitu untuk bisa mendobrak pertahanan Belgia gitu. Siap. Nah, Bung Alfa, kalau tiba-tiba besok nih si Prancis, nanti malam si Prancis nih memanas dan tiba-tiba kayak wah gitu, kesetanan gitu kali ya. Larinya cap-cap dan kayaknya semangat banget. Nah, menurut lo apa yang harus diperbaiki juga dari Georgia melihat Belgia di fase grup? Sebenarnya Prancis secara permainan ya kalau kita ngeliat memang udah template gitu. Selama fase grup itu udah bagus gitu, tapi memang kurang di finishing aja gitu. Sementara itu kalau Belgia kita ngeliat itu memang masih ada kendala di final third ya. Sepertiga akhir itu dia kurang karena Romelu Lukaku juga mungkin posisinya udah bisa terendus oleh back lawan. Nah, apalagi backnya Perancis itu ntar top dunia juga, ada Theo Hernandez, ada Dayot, ada Jules Koundé juga yang selama fase grup itu clearance dan tackle-nya cukup banyak gitu. Jadi cukup bagus. Sialnya aja kemarin Upamecano ini ya bikin kesalahan. Jadi di pertandingan nanti tetap Belgia menggunakan Kevin De Bruyne dan juga Jeremy Doku. Mungkin 2 pemain ini yang paling disorot ya selama Euro ini karena memang otak serangannya berasal dari Kevin De Bruyne, pemain Manchester City. Semangat nih ngomongin itu. Jeremy Doku juga Manchester City, tapi kalau kita ngeliat di timnas Belgia, aduh, kok mainnya sama aja kayak di City nih. Soalnya ada pemain City yang lain kayak Akanji di City agak kurang, di timnas bagus gitu. Ini giliran Jeremy Doku kayak kok nggak ada yang berubah nih. Gini-gini aja mainnya. Iya. Karena mungkin belum menemukan ritmenya yang bagus aja sih, terlalu show off terus, tapi yang nyetak tetap KDB gitu. Jadi di match nanti sih tumpuannya tetap Kevin De Bruyne. Mungkin Romelu Lukaku bisa mencetak gol lewat skema bola mati sih. Karena memang setahu saya Prancis juga mungkin bisa menjadi opsi serangan dari Belgia adalah lewat serangan bola mati. Karena memang pertahanannya rapat kan Prancis. Jadi ya mau nggak mau pelatih harus cari otak serangan lain gitu, harus cara serangan lain lagi lah. Walaupun template permainannya bakal gitu-gitu aja, tapi pertahanan Prancis masih oke ya, yang harus dihindari banget nih dari Belgia. Kemudian kita langsung mau ngomongin skor, karena ini sebenarnya adalah kalau misalnya yang menang di antara ini akan ketemu Portugal yang akan melawan Slovenia. Kalau misalnya sampai ketemu Portugal sih best. Slovenia ya. Portugal udah pasti nggak lolos ya. Kita sepakat Portugal nggak lolos. Ya ampun, aku dukung Portugal. Aduh. Apakah Ronaldo akan menangis lagi? Iya, apakah Ronaldo akan menunjukkan golnya besok malam? Gimana nih skor? Bang Rama sama Bang Alfa untuk Prancis berapa? Ya nggak muluk-muluk lah. Prancis menang tipis aja udah bagus gitu. Karena berkaca dari fase grup kan ini permainannya juga kayak belum greget, tapi harapannya kalau udah di 16 besar nih bakal menampilkan permainan terbaiknya lah. Tapi ya saya berharap sih jangan menang tipis lah, 2-0 aja gitu. Tipis, jangan menang tipis tapi 2-0. Iya, harapannya 2-0 aja gitu. Walau sebenarnya kayaknya sih 1-0 gitu ya, kayaknya nih gitu. Ya, soalnya dia kayak ini susah gol banget ya. Susah. 1-0 terus. Oke, jadi 2-0. Bang Alfa untuk Belgia berapa? Karena 2 negara ini sebenarnya udah cukup panjang sejarah pertemuannya ya, karena tetanggaan. Kalau nggak salah di rekor semua pertandingan tuh udah 75 kali ketemu tuh. Itu sebenarnya kalau zaman dulu masih dipegang Belgia, masih unggul Belgia 30-25 lah seingat saya. Tapi ini udah era baru dan memang di beberapa pertemuan terakhir Belgia selalu kalah. Tapi di fase gugur, kalau saya lihat sih Prancis kayaknya susah ya. Kalau misalnya Belgia bisa menang asal bisa ngebawa Prancis ke babak adu penalti. Jadi Prancis ini salah satu tim yang Berarti Bang Alfa pengen mainnya panjang. Iya. Pengen yang lama dia.
Dia rekor penaltinya itu cukup buruk lah belakangan terakhir tuh. Kalah lawan Argentina di Piala Dunia lewat penalti. Kalah lawan Swiss penalti di Euro di edisi sebelumnya. Jadi kunci saya sudah sempat mention di episode sebelumnya. Prancis bisa kalah kalau dia penalti, tendangan penalti. Kelemahan Prancis ya di penalti ya. Karena tim-tim yang nggak disangka-sangka, misalnya kayak Belgia yang nggak terlalu banyak bintang yang menonjol, pasti dia lebih nggak terlalu ditekan ya. Jadi kemungkinan Belgia bisa menang dengan skor bisa 0-0 atau 1-1 sih. Kayaknya bisa 0-0 sih kayak ngeliat kalau permainannya yang begini. Dan bisa menang lewat via adu penalti. Adu penalti ya. Kalau selain itu kayaknya tapi sulit. Tapi lo pede sih. akan menahan 90 menit tanpa gol dari Belgia? Pede karena dua tim ini sama-sama kemasukan golnya sedikit gitu. Oke, kalau misalnya sampai nanti penalti akhirnya skornya berapa? Skornya bisa 5-4 sih. Wah, 5 untuk Belgia. Iya. Wow, sangat sombong ya. Iya. Ya makanya apapun bisa terjadi gitu Iya kan. sih. Kita nggak tahu juga. Pressure-nya beda lagi. Iya, karena kan Prancis ini kan udah lama nggak juara juga. Terakhir Jadi kan lo 2000 mengakui kalau gitu. sekarang tuh permainannya melempem karena terlalu dalam tekanan gitu? Betul. Karena Karena kan dia selalu masuk final terus tuh, tapi nggak pernah juara-juara. ya makanya sampai 3 dari penalti 4. gitu. 3 dari 4 major turnamen. Mungkin butuh lebih banyak croissant ya untuk menang. Tapi nggak boleh makan croissant kalau mau tanding. Nanti sakit. Iya, bahaya itu makanya nanti. Kalah nanti yang ada kan. Oke. Dan lo ngerasa Belgia bakal lebih bebas mainnya Iya, karena nggak ada pasti. tekanan Iya, bener seperti dong. Prancis. Tapi kan bisa dibilang ini generasi terakhirnya Belgia, pasti mereka nggak mau. Generasi emas, generasi emas. The last Red Devils Gold Generation lah. Jadi di match nanti mungkin ya all out semuanya. Seperti Kroasia di match sebelumnya walaupun nggak lolos ya. Oke, walaupun di 2020 ini generasi emasnya diprediksi di 2020, tapi di 2024 masih top chair lah ya. Ternyata masih ada gitu generasi yang belum habis banget gitu. Cuma beberapa gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin pemain, tadi walaupun udah kita mention di awal, tapi menurut lo yang bakal bersinar di pertandingan ini, atau mungkin kayaknya pelatihnya bakal nurunin dia nih untuk menjadi man of the match gitu di lawan Belgia, siapa Bang? Kalau saya sih malah menyoroti dua pemain ya, pasti Mbappe gitu ya. Kedua Kante gitu, karena dua pemain ini tuh jadi andalan lah, ya kan, nggak tergantikan ya. Kalau Mbappe kan pengecualian ya, karena kan cedera gitu ya. Iya. Jadi pelatih Prancis ini pasti kemungkinan akan memasang dua pemain ini sih, pasti gitu ya. Oke, kalau lu Bang, yang akan menahan Mbappe dan Kante? Jelas kalau di Belgia sendiri, otak serangan tadi seperti saya bilang KDB, tapi juga ada beberapa opsi lah. Seperti pemain-pemain bertahan juga tentu nggak bisa dianggap remeh juga dari Belgia, karena beberapa pemain seperti Wout Weghorst juga yang kemarin di back itu banyak disorot juga karena permainannya cukup bagus gitu. Jadi kalau ngelihat cara mainnya Prancis seperti itu, mungkin bisa sih KDB bisa bersinar gitu, karena head to headnya ngelawan N'Golo Kante kan. Oke, tapi kalau ngeliat pemain kemarin, menurut lo pemain yang kayaknya, aduh agak kurang nih, harusnya digantiin sama ini siapa? Kalau ngeliat sih kemarin ada sih si Armando Onana itu kayak agak kurang explore aja gitu. Tapi secara permainan bagus, tapi mungkin mungkin belum nggak ketemu, lagi bad days aja mungkin ya jadi. Lagi bad mood. Iya, soalnya pengecualian striker ini ya Belgia ya. Yang memang belum mencetak gol semua itu deretan striker, tapi memang nggak bisa disalahkan juga karena memang sepak bola modern kan mesti dari bawah tuh. Jadi terlalu gengsi gitu. sepak bola gengsi. Sepak bola gen alpha. Yang baru lagi itu. Nah, tapi memang striker-striker di Euro ini memang belum seberapa menyeramkan ya. Betul. Di semua tim, hampir di seluruh tim itu belum ada yang gacor-gacor banget. Mungkin Cody Gakpo mungkin ya. Yang bisa menjadi sorotan juga. Tapi kalau yang lain seperti kayak Ronaldo, nama-nama besar itu mungkin terbeban juga. Harry Bahkan Kane golnya juga masih pada satu-satu nggak sih? Ada yang Iya, udah double benar. goal? Iya, Belum ada belum kan ya? bersinar gitu Belum ya. ada kan? kecuali Semuanya full masih group. aman. Jerman tuh dia 2 gol sebagai super sub itu ngeri juga itu barang. Oke. Karena kan gol bunuh diri aja paling banyak gitu kan. Iya. Ada 7. 7 gol bunuh diri. Coba. Top skor. Padahal kenapa ya ini ya? Atau terlalu sering lihat ke belakang ya? Ups. Kalau misalnya Bang Alfa, salah. Nah, kan? Bang Alfa. Suka salah deh kalau misalnya sering lihat ke belakang. Nah,
Bung Rama, kira-kira kalau misalnya nanti lo menang nih, kan akan bertemu dengan Portugal. yang akan menang Portugal. Portugal Tapi kan lo nggak dukung Portugal katanya. Iya, Portugal antara Slovenia itu. Ya. Nah, menurut lo gimana nih? Apakah ada kans untuk Prancis melaju terus ke babak berikutnya? Ya, harapannya sih ada pasti ya. Pasti ada sih peluang untuk melaju ke perempat final lah, ya kan. Tinggal menunggu nanti siapa pemenangnya, Portugal sama Slovenia gitu kan. Tapi sih harapannya duel panas bakal terjadi lah nanti di perempat final gitu ya. Prancis sama Portugal ketemu lah gitu harapannya sih. Iya, berarti Biar dia seru mau aja. anulir omongan Biar pertama. seru aja, biar seru aja ya kan. Biar seru. Bagian kirinya kan biar seru gitu kan. Iya. Tuh. Tapi Slovenia lagi diunggulkan banget loh gara-gara Ya kan pertandingan dia sekarang. karena lolos jalur peringkat 3 kan gitu. Jalur khusus Iya. PPDB. Bener gimana? Murid baru. Kalau lu sendiri gimana nih ngelihatnya? Sama pertanyaannya, kira-kira kalau misalnya nanti lolos, walaupun tidak diunggulkan, tapi seperti yang tadi kita prediksi ya, melihat permainan Prancis yang template dan kayaknya bisa menyerang dari sisi pertahanannya, Belgia melaju bersama Portugal atau Slovenia? Yes, kalau untuk dari lolos 16 besar dan apabila Belgia bisa gitu sukses berhasil mengalahkan Prancis, iya kemungkinan besar akan lebih mudah. Kalau menurut saya Portugal atau Slovenia juga pasti lebih di bawah Prancis gitu secara skema permainan di fase grup kemarin. Portugal juga kan di match terakhir kalah lawan Georgia tuh yang nggak disangka-sangka di debutnya dia bisa lolos ke 16 besar. Jadi kemungkinan besar sih kalau Belgia bisa ngalahin Prancis di sini, dia bisa melaju ke babak yang lebih jauh, ke semifinal bahkan. Oke, nah kita nih ngomonginnya kan ini aja ya ke depan ya. Kalau misalnya sampai nanti maju lolos, lo pengennya Prancis akan ketemu siapa selain Portugal? Ada Jerman, ada Kayaknya sih Belanda. iya. Kayaknya Jerman yang bisa jadi ya ketemunya gitu ya di semifinal ya kalau nggak salah ya. Iya. Harapannya sih melangkah semifinal ketemu Jerman gitu. Seru banget sih. Kalau lo, Bang? Belgia nih. Ketemunya Spanyol aja deh. Spanyol, soalnya Spanyol di perempat final ntar ngalahin Jerman. Kalau Jerman bisa ngalahin Denmark ya. Denmark tuh nggak dianggap remeh juga itu. Iya, Bagus. dia iya. dinamit. Iya, soalnya Jerman kan di grup, lumbung golnya banyak, dia ada Scotland, jadi permainannya terbuka lah. Tapi ini kan karena faktor tuan rumah juga lah. Faktor tuan rumah, tapi bakal kalah tuh ntar. Dan ini pertandingan 16 besar ini kalau kita lihat jadwalnya ini kan di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Ketika kayak lo mau tidur tapi adrenalin lo terpacu untuk nonton bola dan ini deg-degannya bakal seru abis sih. Ini memang Euro ini merusak jam tidur orang Asia Tenggara sih kebetulan. Soalnya pagi juga ada Copa America kalau ada yang ngikutin. Lanjut terus ya kalau Lanjut misalnya Jadi terus. beruntun weekend. ya, Beruntun. Selama ini berapa pekan ini? Oke. Oh, tadi gue tuh belum sempat nanya, Bang. Lo kan prediksi 2-0 di Prancis lawan Belgia ini. Kira-kira lo akan golinnya di game pertama atau game kedua? Game kedua sih ya. Oh, game kedua. Game kedua sih. Kayaknya kalau babak pertama 0-0 lah sama kuat. Terus kalau babak kedua ya ada secercah harapan lah ngegolin lah Prancis gitu. Oke, siap. Nah, nih gue ingin memancing kalian berdua. Coba kalian semangatin tim-timnya sendiri ya. Prancis dan juga Belgia. Prancis Pesan gitu. lo kepada para pemainnya. Mana kameranya di sana? Coba katakan. Prancis jaya. Oke. Bang, silakan Bang, Ayo, Belgia. please KDB give your magic di match kali ini ngalahin Prancis. Go Belgia. Bisa lah Prancis, yuk menang yuk. Aduh, deg-degan banget. Kira-kira siapa yang bakal menang nanti malam? Apakah Prancis ataukah Belgia yang akan tiba-tiba bangkit dengan serangan-serangannya? Ya kalau untuk pertandingan ini sih boleh kali ya gue kasih suara nih Prancis ayo menang. Go. Ale.
Kalau gitu Tribuners, kita sama-sama menantikan ya golnya berapa dan siapa aja pemenangnya yang akan nanti maju nih ke 8 besar. Nanti malam pertandingannya pukul 11, sama-sama kita nantikan. Dan kalau misalnya mau kulik-kulik berita soal Euro 2024 bisa langsung aja di YouTube-nya Tribun News maupun Warta Kota. Kalau gitu saya Fitya Konibili pamit, Bang Alfa, Bang Rama, terima kasih sudah menemani. Siap. Oke, kita ketemu di Super Prediksi lainnya. Sampai jumpa.